Oke guys, sebelum kita lanjut untuk cerita untuk hari ini, karena kita sudah lama tidak mengupload video atau konten, kita coba minum dulu segelas dari hmm, kopi 3000. Bukti bahwasanya saya tidak minum Starbucks. Yang nyatanya saya tidak mampu membelinya karena mahal. Ya kadang kita ikut-ikutan aja sih kayak orang-orang yang katanya akan memperkaya Amerika, akan memperkaya atau duitnya akan membumi hanguskan Palestina. Ya, jadi saya ikut mendukung ya guys. Bahwasanya saya tidak akan beli Starbucks karena sebenarnya saya juga tidak mampu. Mampunya hanya kopi 3000, kopi yang mantap ini. Hmm, nomero, nomero, nomero. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang yang sampai hari ini semua orang bahas. Kalau saya nonton YouTube, pembahasannya itu. Nonton TikTok, algoritmanya itu. Nonton Facebook, ya kadang masih 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 ada lah sesebagian. Tapi yang paling memang benar-benar untuk algoritmanya yang hampir trending, ya kemungkinan adalah YouTube dan X. Di X juga pembahasan ini banyak orang membahasnya. Guys, sudah hampir seminggu kita membahas atau mendengar tentang perang Iran Israel yang nyatanya ini adalah suatu perang yang membuktikan bahwasanya Amerika adalah negara ya, superpower. Negara yang membuktikan akan bertahan menjadi negara polisi dunia bahkan 20 ataupun 50 tahun ke depan. Kenapa bisa? Karena dia sudah menguasai Arab Spring yang dulu sistemnya monarki, kerajaan ataupun sistem-sistem yang memang hanya menguntungkan kalangan uh, tertentu. Sekarang negara itu sudah bisa berdiri sendiri, mandiri tanpa adapun yang uh, menonjol dari kalangan atau keluarga manapun. Yang artinya bisnisnya bisa masuk ke dalamnya. Dia bisa mengambil hasil alamnya dengan gampang. Dia bisa masuk dengan bisnis-bisnis brandingnya. Dia bisa masuk dengan bisnis teknologinya, akan menjual teknologi ataupun hal apapun yang bisa menguntungkan untuk masukan ekonominya. Dan Iran ini adalah salah satu pembuktian, bukti yang akan berhasil. 80% dia sudah menguasai sistem dengan cara yang ia lakukan untuk Arab Spring. Yang artinya ada satu negara di Timur Tengah yang sampai hari ini masih belum bisa ditaklukkan. Kenapa saya bilang seperti itu? 79 Khomeini saat itu bisa merebut kekuasaan yang tersistem monarki dari kerajaan, yang artinya sampai sekarang mereka sudah menganut sistem yang lebih modern, memiliki presiden dan memiliki sistem pemerintahan yang mungkin hampir sama dengan negara-negara demokrasi pada umumnya, yang artinya ini tidak diperintah oleh satu keluarga. Tetapi teman-teman jangan salah atau jangan terkecoh bahwasanya ini adalah hanya cover saja, yang artinya semuanya ada di belakang orang yang bernama Khomeini. Orang ini adalah orang yang sampai hari ini menjaga Iran sampai memiliki kekuatan ekonomi maju, bahkan memiliki keberanian untuk melawan Israel. Yang artinya meskipun presiden mereka beberapa tahun kemarin sempat dibun-bun oleh yang katanya dari intelijen Mossad, tetapi Khomeini itu masih ada guys, yang artinya dia masih bisa mengendalikan Iran.
Yang artinya Amerika akan membuktikan 20% ini akan menjadi sebuah negara adidaya superpower yang akan menguasai dunia. 19 pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab, yang artinya kalau kita analogikan, negara Arab tidak nyampe 18 negara. Justru Amerika sudah memiliki pangkalan 18. Yang artinya apa? Dia sudah menguasainya. Yang tinggal sisanya aja nih, Iran dengan anak didiknya Netanyahu dengan kaki tangannya akan mencoba menghancurkan Iran. Perang ini sepertinya akan lama, membutuhkan waktu yang akan panjang. Ekonomi, keuangan, setiap negara masing-masing akan tergerus. Semuanya akan dibebankan kepada pembiayaan perang. Yang artinya, siapa di sini yang akan terkuat, siapa yang akan bertahan, dialah yang sebenarnya pemenangnya. Bukan siapa yang akan memajukan teknologinya yang lebih canggih. Bukan. Ini adalah pembuktian siapa yang akan kuat atau bertahan untuk peperangan ini. Karena sama-sama kuat. Saling membalas, saling membackup, saling mengcounter, saling membalas, saling mengcounter juga. Yang artinya sama-sama memiliki rencana ataupun strategis yang benar-benar matang. Tapi Amerika ini adalah salah satu keuntungan buat dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Iran adalah friend dari Korea Utara. Iran adalah friend dari Rusia. Yang artinya mereka adalah pesaing ekonomi dari Amerika. Rusia saat ini juga sepertinya hanya melangkah, mau maju nggak ya? Mau coba bantu Iran nggak ya? Mau ini nggak ya? Dia itu masih bingung, guys. Kenapa saya bilang? Karena dia juga saat ini masih berperang. Dia membutuhkan biaya untuk mengurusi perangnya bersama Ukraina. Yang notabene pahamlah, Ukraina di belakangnya NATO. NATO di belakangnya apa? Amerika. Ya sama aja, yang artinya dari sisi ekonomi Amerika ingin membuktikan bahwasannya Rusia juga mungkin masih di bawahnya. Kalau Korea Utara, wah saya nggak tahu ya guys ya. Orang yang susah ditebak. Yang penting dia jangan dicolek kayak begini nih. Kalau nggak keluar nuklirnya, nuklirnya itu bisa, mungkin Anda bisa membayangkan lah Hiroshima dan Nagasaki. Saya berharap tidak terjadi ya guys ya. Tapi cuman kan Korea Utara ini hanya ya cuap-cuap saja di media sosial atau di media, bahwasanya dia akan terlihat bahwasanya dia peduli, care terhadap temannya Iran. Tapi sebenarnya yang benar-benar mengambil action ini adalah Amerika. Dia yang benar-benar mengambil peran penting dalam perang ini. Yang notabene yang saya bilang 20%. Sisanya dia akan mengakuisisi atau menguasai Arab Spring 100%, yang artinya dia akan menunjukkan negaranya akan menaikkan ekonominya, ataupun dia akan terbukti bahwasannya dia adalah negara yang super kaya dan super duper yang menjadi polisi dunia. Itu adalah salah satu pembuktian dari Amerika, yang artinya Donald Trump memang melihat peluang itu. Bisnis yang bisnis satu-satunya orang yang tidak punyai di dunia ini adalah bisnis senjata, yang artinya pendapatan atau pemasukan mereka yang paling tinggi ya dari sini, jualan senjata. Pembuktian jika mereka membombardir negara-negara seperti negara-negara Asia yang diam, atau negara-negara Afrika yang atau negara Eropa yang ingin memperkuat atau ketahanan militernya, mau nggak mau, bos Trump, gue mau beli itu dong, gue mau beli ini. Artinya apa?
mereka akan mendapatkan pemasukan yang lebih gede. Kalau tidak perang, ya bisnis mereka akan mati. Itu adalah pembuktian yang mungkin semua orang sudah tahu. 20 tahun, 30 tahun yang lalu, bisnis ini memang sudah berjalan. Karena ini adalah pemasukan yang tidak ada negara manapun yang melakukannya. Ya, ada pun ya memang benar-benar ya negosiasi. Ini gue punya sistem nih, ini gue punya helikopter bla bla bla, mau nggak beli? Nggak mau ya udah, seperti itu. Tapi kalau Amerika dia ada pembuktiannya guys. Dia membombardir negara-negara yang tidak memiliki kekuatan. Membuktikan, guys, saya punya ini. Saya punya sistem. Saya punya drone yang paling canggih punya ini. Ini udah coba nih di sini negara-negara Arab nih. Ini udah dicoba di sini sini sini. Lu mau beli nggak? Karena ini akan membuat ketahanan negara lu akan lebih hebat lagi. Begitu guys caranya. Jadi cara logikanya itu emang benar-benar logika bisnisnya Trump itu emang berjalan. Itulah cara yang dilakukan oleh Trump untuk menguasai dunia. Yang artinya 20% ini jika berhasil untuk menguasai Iran. Yang artinya setengah dunia ini mereka sudah kuasai. Ya, tinggal nanti kalau ini sudah selesai, mungkin berikutnya adalah Rusia kayaknya. Yang mungkin bisa dipecah. Kalau tidak bisa dipecah, mungkin Putin akan disingkirkan dari sistem pemerintahan mereka. Sekian dulu ya guys ya. Mungkin akan kita lihat nanti 5 tahun, 5 hari ke depan, nanti perang ini akan terjadinya seperti apa dan keuntungan apa yang akan Trump ambil untuk kepentingan ataupun keuntungan di negaranya. Sekian, terima kasih dan bye-bye guys.